Iya, jadi gimana Bang Noel? Apakah kemudian sangat percaya diri juga untuk dapat menyalip posisi Pak Prabowo yang juga elektabilitas luar biasa? Gak usah ngomongin Mbak Puan dulu lah. Nah, ini Pak Prabowo gimana posisinya? Ya, karena saya pendukungnya Mas Ganjar, ya harus punya optimisme. Gak mungkin kita mendukung seorang didasari oleh pesimisme, kan gak mungkin. Jadi kalau persoalan salib menyalip, biarlah kehendak rakyat. Tetap kami punya keyakinan bahwa hari ini rakyat atau publik sangat mendukung Mas Ganjar. Tapi posisi Abang maju ini sudah direstui yang bersangkutan langsung sama Ganjar Pranowo atau Kemarin, inisiatif? Betul. Pertama gini, ini hak politik saya sebagai warga bangsa. Karena juga dilindungi oleh undang-undang. Karena nggak mungkin juga saya ngikutin regulasi yang ada di partai. Karena saya bukan anggota partai. Dan saya juga bukan kader partai. Itu harus dipahami juga bahwa setiap warga bangsa ini punya hak untuk menentukan pemimpin masa depannya. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Mas Anies atau siapapun. Setiap warga bangsa punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak boleh dibatasi oleh aturan-aturan partai. Kayak model saya gini nggak mungkin bisa ditentukan oleh kebijakan partai. Gitu loh. Karena tapi seberapa kuat cuman pergerakan relawan di akar rumput ini seberapa kuat dibandingkan mesin partai politik yang sangat besar? Lu sama halnya bangsa ini dimerdekakan, siapa yang bisa ngebayangin cuma berapa anak muda bisa merdekakan republik ini? Sama halnya 98, kita melawan kekuatan Orde Baru yang punya duit, punya pasukan dan punya segala-galanya. Kita lawan dan tumbang Soeharto. Masa menentukan pemimpin 2024 yang tidak bisa dipidana, tidak juga direpresi, kenapa kita harus takut dan kenapa kita tidak yakin? Sampai detik ini saya sebagai Ketua Umum GP Mania sangat yakin sekali bahwa Mas Ganjar adalah kehendak rakyat. Bang Noel, itu kan memasang wajah Mas Ganjar di sebuah kaos. Ini kalau orang Jawa tuh kan ada unggah-ungguhnya Mas. Udah izin belum sama yang dipasang wajahnya di sini? Karena saya nggak tahu bahasa Jawa, saya ini kan orang Batak campur Sulawesi. Sudah izin belum sama yang punya? Soal izin kenapa harus saya izin? Jadi Mas Ganjar belum tahu juga kalau memang kemudian ada Pertama muncul tidak pernah komunikasi dan tidak pernah tahu juga. Soalnya Mas Ganjar selalu bilang jangan kait-kaitkan saya dengan capres deh, saya mau fokus kerja dulu di Jawa Tengah. Kok nggak selaras ya Mas? Ya gini, beliau kan memang punya tugas sebagai kepala daerah. Saya yakin beliau punya tanggung jawab moral terhadap wilayah yang dipimpinnya. Pertama itu, kedua dia juga harus tunduk dan patuh terhadap partainya. Nah kalau saya ini yang bukan warga Jawa Tengah, kemudian bukan kader partai, kenapa saya harus ikut aturan itu? Saya hanya ikut aturan yang ada di publik ini bahwa setiap warga negara punya hak untuk menentukan dan memilih pemimpinnya buat masa depan bangsa ini. Saya mengikuti konstitusi yang sudah kita sepakati hari ini. Apa keunggulan yang dimiliki Ganjar dan tidak dimiliki oleh calon lainnya? Tidak dimiliki Anies, tidak dimiliki Prabowo dan juga Puan? Pertama, beliau punya komitmen terhadap kebinekaan. Itu yang menjadi dasar. Yang lain juga ada, Mas. Nggak yakin saya. Mbak Puan misalnya? Ya kalau Mbak Puan ya kader partai, kader ideologi udah pasti, nggak mungkin lari kemana-mana. Gitu. Yang saya bicarakan kan adalah Mas Ganjar. Saya tidak menyinggung persoalan komitmennya Pak Prabowo, kemudian Mas Anies. Saya juga punya keyakinan mereka berdua juga punya komitmen. Tapi karena saya sebagai pendukung Anies, harus dong bicara Anies lagi. Ini jadi harusnya sebenarnya hati. Ini kok bisa dua kali ya? Dua kali salah sebut itu. Karena saya mendukung. Kalau kader udah bicara udah susah dilawan. Ya, gitu. Karena saya sebagai pendukung Ganjar, ya saya meyakinkan bahwa Ganjar ini akan ada dua pemilihnya. Pertama kelompok milenial yang melek media sosial, kedua ibu-ibu. Tapi mention dua kali Ganjar Anies kayaknya siap-siap pasangan nih, kayak mungkin nggak itu terjadi? Kemungkinan itu selalu ada namanya politik. Oke. Makanya kenapa kami punya keyakinan gini. Mas Anies ini biar gimana pun juga punya basis konstituen yang Anies ya Bang ya? Anies, ya Anies. Takutnya salah nyebut Bang. Enggak Anies. Anies, oke. Anies ini kan punya basis juga, basis suara yang nggak boleh kita bohongin, gitu loh. Karena mudah-mudahan 2024 itu menjadi momentum Pilpres yang bisa merekonsiliasi bangsa ini lebih baik ke depan. Karena kita mau pemimpin nanti kan Mas Anies sekarang umurnya ya 50 sekian lah ya, muda sekali, enak. Kemudian ada Mas Sandiaga Uno, anak-anak muda. Kemudian juga ada Pak Prabowo yang masih punya semangat untuk memimpin bangsa ini. Ya kita butuh orang-orang atau figur-figur
yang bisa meyakinkan bangsa ini ke depan mau seperti apa. Oke. Jangan sampai nanti pola yang 2019 politik identitas itu muncul lagi. Ini bahaya. Bahaya bukan buat saya tapi buat bangsa ini Komentar dulu nih, dan cucu Bang Gis, anak cucu politik kita identitas. semua. Bang Gis harus Gitu. komentari dulu, Bang. Tentang politik identitas konteksnya kemana? Karena banyak orang yang menganggap Anies Baswedan sudah Siapapun. menempel sekali sama politik identitas. Dianggap dekat dengan ulama, dekat dengan waktu itu ada acara besar di ibu kota. Itu Bang, mindset itu masih nempel Bang sepertinya. Tidak pernah ada di Jakarta Christmas Carol. Saya lahir dan besar di Jakarta. Tidak pernah ada. Baru terjadi di zaman Anies Baswedan. Tidak pernah ada rumah ibadah Hindu Tamil. Sampai pemuka agamanya berpidato menangis sejak zaman merdeka. Kita meminta. Dan baru kali ini di masa Anies kami mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah Hindu Tamil. Tidak pernah ada permintaan untuk hari libur di hari Dipavali. Di masa Anies itu dianjurkan untuk libur kepada perusahaan-perusahaan. Jadi kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi, berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies dalam konteks kebinekaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Christmas Carol sudah berapa tahun berlangsung di Jakarta? 3 tahun. Mau ke 3 tahunnya ini. Sebelumnya tidak pernah ada. Tunjukkan selama Anies menjadi gubernur yang mana ada kebijakan yang diskriminatif. Yang mana ada kebijakan yang intoleran. Tunjukkan. Jadi jangan melakukan opini berdasarkan asumsinya sendiri. Oke. Ada Tapi faktanya. Anies lahir dari demokrasi yang jual beli ayat dan mayat. Yang jual beli ayat dan mayat satu, ya saya kasih tahu. Wow. Yang jual beli ancaman kalau Ahok kalah tidak janda-janda tidak mendapat KJP siapa? Kan Anda mengancam. Publik mengancam lagi. Apakah Anies terlibat? Tidak. Tapi Anies diam, tidak menghentikan itu narasi itu. Oke. Anda yakin Anies diam? Sangat yakin. Buka Google ya. Kok buka Google tahu saya di komentar Langsung dijawab Bang. Langsung Bang, waktu Karena kita ada tidak banyak, faktanya. Bang. Oke. Anies mengatakan apa? Kalau ada yang tidak disolatkan, saya akan datang menyolatkan. Buka di Google. Tapi itu setelah selesai Jangan pemilu bicara itu, tapi bukan di setelah awal. selesai. Jangan Makanya- klarifikasi itu udah selesai. Buka. Kenapa itu usah dibuka? Faktanya itu, Anda Pak. takut dengan fakta. Faktanya itu. Anda takut dengan fakta. Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Gini. Bagaimana? Kalau Anda katakan begitu, Anda termasuk kalangan pecundang. Enggak, saya enggak punya. Pecundang. Yang Kalau tidak kalah bermoral itu, adalah kalau kalah mereka itu- yang mau kemenangannya didasari oleh dagang jual beli ayat dan mayat. Faktanya Itu dari tidak mana, bermoral. Bang Noel? Ya, Yang faktanya tidak lihat toh, bermoral, kita. yang tidak bermoral, di minggu tenang, bawain beras, bawain daging, bawain segala macam untuk mempengaruhi membeli suara rakyat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di Pulau Seribu terjadi. Terus yang mana? Di Pulau Seribu terjadi. Di Tanah Abang terjadi. Yang mana? Loh kok yang mana? Buka aja, faktanya Apa ada mau kok. dibuka? Faktanya ada. Ini nampaknya tidak Apanya? akan selesai kalau kita nggak buka Google. Kita Nah, kasih makanya kesempatan buka dulu. aja. Tapi Mas Adi nampaknya sudah ingin berbicara. Oke, Mas Adi terus silakan. ini dia membantah ya. Begini. Ini pemanasan pilpres nih kayaknya. Ini begini ya. Singkat saja Bang Gen. Ini singkat. begini. Sudah Ya. posisi open mic semua ini Bang kayaknya. Begini ya. Bahwa terjadi seperti itu pada saat Anies dicalonkan itu tanggal 23 September. Ya. Tanggal 23 September. Ahok dicalonkan tanggal 20 September. Lantas, persoalan itu terjadinya kapan? Pertama kalinya. Apa yang diucapkan pertama oleh teman-temannya ini? Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Itu di awal-awal 2016. Orang yang di tengah marah dong. Gimana Pak? Gimana? Kalimat yang keluar kampanyenya, lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Yang ngomong siapa? Guntur Romli ngomong itu. Ya salahin Guntur Romli, Lah, ngapain? itu kan bagian dari kampanyenya. Ya salahin dia lah, jangan ngapain Ahok salahin. Ngawur Anda berpikirnya. Kan dia bagian kampanye. Ya bukan dia dirinya Nah, Anda dong. bilang yang jual ayat mayat siapa? Anies ngomong itu kan tidak Ya juga. kawan kalian. Lah itu bukan Nah. kawan kalian. Ya bukan. Lah membalik-balikan logika. Gini, musuh demokrasi adalah mereka yang memakai politik identitas. Itu jelas. Apalagi? Silakan Bang Begini Daniel. ya, begini ya. Kita bagi dulu Bang Ges ya. Begini. Singkat Saya- saja. Yang menggunakan politik identitas, yang menggunakan politik kekuasaan sama.
Ya tugasnya adalah kita coba menegasikan hal itu. Sepakat tidak demokrasi ke depan itu tanpa politik identitas? Sepakat atau tidak? Begini ya. Tahu saya pakai begini, sepakat atau tidak? Yang jelas demokratisasi di Jakarta tertinggi kok di masa Anies. Tertinggi dari mana? Jaring-jaring, Lah. patung-patung yang udah hilang-hilang itu dijadikan standar demokrasi sama Anies. Yang mana? Begini. Gini Kalau gimana? Anda kasih kesempatan, Kita- kamu kasih kita berikan faktanya. kesempatan Kalau Anda dulu. nanya gimana, terus Anda tidak ada kesempatan. Itu Anda mau nanya atau mau apa nih? Singkat Saya Bang nanya. Ges, singkat Bang Ges. Ya, kalau dalam konteks apa yang dilakukan terhadap survei-survei dan terhadap demokrasi, di Jakarta meningkat. Itu ada surveyornya, jelas. Dan itu terbukti. Anda mau bantah apa? Ada Meningkat dengan ukuran-ukurannya. macet di mana-mana, kemudian meningkatnya parkiran liar di mana-mana, pedagang mau kaki bicara lima di jalanan yang sudah Mau bicara prestasi, mau Bukan, bicara prestasi. aduh, Pak. Pak, Senen- standar demokrasi Senen itu itu bagaimana? saya lahir dan Standar besar di Bapak Senen. demokrasi itu seperti apa? Saya mau Benar, tanya, benar, standar benar, demokrasi benar. itu seperti apa? Bergantian Bapak. Benar, Anda lompat-lompat. Tadi Nggak bicara tentang lompat-lompat, jalan bicara raya. demokrasi Gini, yang benar. Senen itu nerakanya Jakarta, sekarang jadi destinasi wisata. Neraka. Dulunya nerakanya Jakarta. Kalau Anda nggak ngerti itu, Anda nggak lahir di Jakarta. Pak, saya lahir di Jakarta. Ya sudah. Saya di Salemba. Nerakanya Jakarta itu adalah Anda Senen. yang membuat itu menjadi neraka, Dulu. cara berpikir Dulu. Anda. Sekarang jadi destinasi wisata. Yang kedua, Ya wisata lah, patung-patung dicopot-copot itu jadi Pak, wisata. patung yang mana? Jaring-jaring yang ada di kali itu wisata. Dah, Anda ngerti nggak jaring-jaring itu maksudnya apa? Itu agar, jadi ada teorinya sendiri. Makanya kalau nggak ngerti, jangan asal bicara. Ini yang bicara anak ITB. Jaring-jaring itu digunakan untuk menghilangkan bau udara yang tidak sedap. Pada saat itu, kali itu, di dekat dengan apartemen. tempat Saya penginapan. mau komentar ini Singkat ya. saja. Jadi Mas orang-orang Ya, seperti ini ketimbang memang membuat debat-debat perdebatan yang ini tidak masalah- perlu. Oke, terima kasih Bang Bang Ges. Ges. Iya, Mas ketimbang Adi. lama-lama berdebat ini politik mayat ataupun ayat ataupun masuk neraka masuk surga, bagi saya prinsipnya satu. Ini saya melihat pemanasan Pilpres 2024 jelas di depan mata. Ya, mungkin bagi orang yang tidak terlibat langsung terhadap persoalan menuju 2024 ya pemilu tinggal 3 tahun. Tapi bagi yang terlibat langsung, relawan, tim sukses, saya kira 3 tahun itu ya waktu yang cukup singkat. Iya. Dan yang paling penting kalau saya melihat suasana hati yang ada di sini, bagi Bang Iben dan Bang Andes Ruko, yang penting Capres 2024 bukan Anies deh. Aduh, gawat. Begitupun sebaliknya, kata Bang Ges ini yang penting bukan calon dari PDIP deh, kira-kira begitu. Bang Daniel, Bang Daniel, Bang Saya Daniel. tolak itu, benar, saya tolak. Bang, saya kita tolak. kasih kesempatan yang lain, Bang. Enggak, memang, tetapi Kita kasih jangan. kesempatan Enggak, yang karena lain. bicara tentang Bang saya Ges. ya. Siapapun Buat saya tanpa siapapun punya pilpres hak. silakan. Bang Daniel, Silakan punya hak. singkat saja, Bang. Boleh, Bang. Oke, kita kasih dulu. Bang Daniel, Ya, silakan. tadi saya senang dengan pernyataan Bang Ges ya terkait dengan pecundang ya. Jadi kalau merujuk ke pernyataan Bang Ges itu, Bang Ges mau bilang Pak Prabowo itu politisi yang paling satria pada saat ini. Mereka yang terus memupuk benci, dendam, itu ya mereka yang pecundang. Itu pertama. Kemudian kedua, saya mau katakan negeri ini nggak bisa dibangun sendiri. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri itu nggak bisa. Kita harus berkolaborasi kalau istilahnya Mas Anies. Kita harus bergotong royong kalau istilahnya PDIP. Kita harus bertaawun kalau istilahnya Oke. teman-teman yang lain. Jadi harus bareng-bareng gitu. Kalau Nggak anak istilahnya muda Bang- aja, nggak harus Bang- yang tua. Dan yang jelas menurut saya semangat ini yang harus dihidupkan. royong ya, Dan Bang, ya? Pak Prabowo itu punya komitmen. Makanya Pak Prabowo nggak pernah bilang kami nggak mau nggak bisa koalisi dengan partai ini. Kami bisa bekerja Baik, sama Bang Daniel. dengan partai manapun, dengan tokoh manapun Baik. demi bangsa dan negara. Bang Itu Andreas. catatan kami. Ya menarik ya, saya perhatikan artinya ya gimana ini kan relawan-relawan ini ya. Jadi ada fenomena relawan yang muncul dan fenomena relawan itu saya tahu persis dan saya ikuti benar itu muncul ketika Pilkada DKI tahun 2012 kemarin ketika Pak Jokowi ya. Nah, ini yang harus dibedakan antara ya mobilisasi bayaran dengan fenomena relawan. Ini kawan-kawan saya tahu, saya kenal mereka. Ya mereka muncul tadi seperti yang ya Immanuel katakan atau mungkin juga Bang Jis sampaikan bahwa mereka ini muncul memang dari kesadaran politiknya gitu. Bahwa soal siapa yang dibela ya itu hal berikut gitu. Tapi ini menarik untuk demokrasi kita gitu. Tapi yang penting juga dari sudut pandang partai, kawan-kawan ini adalah mitra perjuangan. Yang kita lihat ke depan bagaimana ini menjadi aset. Ini Kalau pemanasan jelang Jadi, pesta rakyat ya, Bapak-bapak ya. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya di catatan demokrasi pemirsa.